kami harus iri ini dengan teman-teman Kabupaten Agam yang dipenuhi dengan koleksi destinasi wisata berbasis alam yang luar biasa. Tinggal milih Pak, mulai dari gunung, sungai, muara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali jumpa di channel YouTube kami Satria Berkabar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya didatangi oleh tamu istimewa ya dari Yogyakarta. Nah gitu nyebutinnya gitu ya. Sebelah kiri saya ada Pak Kadis Pariwisata Kota Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And then sebelah kiri beliau ada Pak Asisten 2 ya Pak Asisten, Pak Asisten 2 Kota Yogyakarta. Dan di sebelah kanan saya ada Bu Lis. Beliau Kepala Bidang Kabid Destinasi di Kota Yogyakarta, yang pasti paling tahu lah Kota Yogyakarta yang menarik itu apa gitu ya. Dan ternyata beliau orang awak gitu ya. Dan beliau adalah asli dari Lubuk Basung. Ada juga bapak-bapak dan mas kita dari desa wisata di Yogyakarta. Desa wisata apa? Kampung wisata. Kampung wisata ya. Kampung wisata Purbayang. Oh, Kampung wisata Purbayang. Nah, pasti baru dengar namanya ataupun sudah pernah dengar dan sudah pernah ke sana. Tentu saja suatu saat kita akan bisa bergabung dengan beliau di Jakarta. Kami tunggu. Hari ini kami di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam menerima kedatangan beliau dengan senang hati. Dan apa nih maksud tujuan beliau ke sini? Tentu kita ingin dengar dari Pak Kadis. Monggo Pak, silakan. Terima kasih Pak Kadis Agam. Jadi tidak lain dan tidak bukan selain untuk mempererat tali silaturahmi yang insya Allah siapa yang bisa memanjangkan umur kita, bisa meluaskan rezeki kita dan memudahkan urusan kita. Nah, kita pengen untuk menjalin silaturahmi dengan teman-teman dari pariwisata Kabupaten Agam yang sudah terkenal nih Pak di tingkat nasional dengan berbagai macam koleksi desa wisatanya Pak. Waduh. Tapi kami memang tidak tidak menyangkal ya, karena sepanjang perjalanan kami dari Padang Pariaman tadi, dari Lubuk Alung ke sini, berbagai bentangan alam dengan keindahannya itu terbentang jelas. Kami harus iri ini dengan teman-teman Kabupaten Agam yang dipenuhi dengan koleksi destinasi wisata berbasis alam yang luar biasa. Tinggal milih Pak, mulai dari gunung, sungai, muara, pantai, laut, semuanya ada. Kami nggak ada Pak, tapi kami nggak mau kalah dengan teman-teman Kabupaten Agam, apalagi dengan Pak Kadispar yang sangat bersemangat ini. Kami harus mencuri ilmu Pak. Nah, kami mohon izin kedatangan kami beserta Pak Asisten Perekonomian dan Pembangunan ini dengan teman-teman dari pengelola destinasi ini untuk bisa mengambil best practice atau praktek-praktek terbaik yang sekarang ini dilakukan oleh teman-teman pengelola desa wisata Lawang yang sudah terkenal jadi juara juga di tahun 2023 ini. Kami harus melihat seperti apa mereka menemukan daya tarik wisatanya, memaintain daya tarik wisatanya agar kami bisa melaksanakannya di Kota Yogyakarta. Dan kami juga ikutan juara nanti. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Kurang lebih itu. Terima kasih Pak Kadis. Jadi beliau ini tadi bercerita mau mencuri, sama-sama mencuri gitu Pak. Sama-sama mau mencuri gitu, artinya pengalaman dari Yogyakarta, saudara tua kita yang sudah dari sektor pariwisata yang sudah duluan lebih populer gitu ya. Dan kiblat pariwisata itu salah satunya di Indonesia ini adalah di Yogyakarta. Apalagi beliau Kota Yogyakarta, dan kami yakin Kota Yogyakarta itu salah satu destinasi yang memang menjadi favorit lah. Sehingga tadi seperti cerita kami belum lengkap rasanya kalau ke Jogja tidak berfoto di plang nama Jalan Malioboro. Nah itu sederhana saja sebetulnya, tapi itu untuk mendeklar bahwa ini kita sudah sampai di Jogja. Kalau kita di Agam memang benar itu, Bu Lis juga tahu persis karena beliau orang sini. Kita punya brandingnya Agam Pesona Beragam, karena kita memiliki keberagaman destinasi Pak. Ada pantai seperti Bapak cerita tadi, kita punya Danau Meninjau, kita juga punya Ngarai Siano ya, salah satu geopark
nasional kita, Geopark Ngaresanok meninjau. Kemudian kita juga punya gunung Merapi dan Singgalang, walaupun separuhnya milik kabupaten tetangga gitu ya, separuh kita gitu ya. Dan belum lagi soal kulinernya, ada yang mungkin pernah dengar nasi kapau. Nasi kapau itu dari Agam, nama salah satu desa yang atau nagari yang ada di Agam, Kapau itu gitu ya. Yang masyarakatnya secara turun temurun mewariskan bagaimana cara memasak yang enak dan super enak itu gitu kan. Nah, yang kedua ada itik lado hijau, juga mungkin pernah dengar itik itik dengan cabai hijau gitu ya. Itu juga populer. Kemudian di khas Lingkar Danau Meninjau juga ada yang makanannya makanan produksi danau. Jadi rinu gitu ya, pensi dan sebagainya tidak ditemukan di tempat lain gitu. Rinu itu kecil-kecil Pak, seperti besaran ukuran tri Medan itu kecil-kecil, tapi nggak akan ditemukan di tempat lain. Di budidaya pun orang, ya di Meninjau, dibudidayakan pun orang tidak bisa. Nanti Bulis mungkin barangkali lewat di Gasang, sebelah kiri ada jual aneka makanan, mungkin juga bisa mampir di situ. Ada dibikin palai, kalau palai di Jogja apa namanya? Pepes. Pepes gitu ya. Bikin pepes. Nah, itu juga mungkin barangkali nanti sembari di jalan bisa dicicipi. Dan itu khas di Danau Meninjau. Ya, Pak. Sepakat Pak Kadis. Jadi memang kami dari Dinas Pariwisata, termasuk juga Pak Kadis dan teman-teman dari Agam itu memang harus terus mengelola trio souvenir Pak. Yang favorit. Apa itu trio? Kuliner, fashion, kemudian kriya. Dan itu ada di 17 subsektor ekonomi kreatif. Betul. Karena tanpa itu kita akan kehilangan daya tarik wisata yang populer untuk dibeli oleh wisatawan. Bagaimanapun juga yang namanya wisatawan sudah datang ke daerah kita, ya harus kita paksa mereka untuk mengeluarkan duit kan Pak. Nah, betul. Biar ada perputaran uang. Nah, itu tugas kita sebagai pedagang gitu ya. Ya, kita kan jualan ya boleh ya. Nah, yang menikmati kan UMKM-nya, ekonomi kreatifnya gitu ya. Tadi Pak Kadis bicara masalah turun temurun. Saya mau izin ya Pak Asisten. Jadi kebetulan sekali Kota Yogyakarta itu baru saja mendapatkan penghargaan yang kami peroleh sebenarnya dari turun temurun juga. Apa itu Pak? Dari UNESCO. Jadi UNESCO sudah menetapkan Kota Yogyakarta dengan tata kotanya. Jadi Pak Kadispar harus dan teman-teman dari Agam harus menyaksikan ini. Bahwa tata kota Yogyakarta itu dibangun oleh seorang insinyur arsitek yang jenius, namanya Pangeran Mangkubumi. Yang dia itu membangun kota Yogyakarta atas dasar filosofi hidup dan kehidupan. Orang mulai dari lahir, kemudian menikah, kemudian nanti dia akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, itu digambarkan melalui landmark yang masih terpelihara dengan apik di Kota Yogyakarta sekarang ini. Sampai sekarang masih terpelihara itu. Jadi itu satu-satunya di dunia Pak, bahwa kota dibangun karena ajaran filosofi hidup dan kehidupan itu. Jadi bangunan yang mencerminkan itu ada, storytellingnya juga lengkap. Ini sebenarnya adalah buah karya dari bapak-bapak kami, Pak Asisten, Pak Sekda, Pak Wali itu dengan teman-teman dari provinsi itu mencoba mengkaitkan ini, kemudian membuat proposal ke UNESCO. Akhir September kemarin kami mendapatkan pengakuan Pak. Jadi ini adalah satu-satunya kota yang mendesain tata kotanya atas dasar hidup dan kehidupan. Jadi Pak Kadis dan teman-teman dari Agam kalau ke Jogja nanti kami ajak untuk tur di situ dengan storytelling yang menggambarkan tentang hidup dan kehidupan itu Pak. Menarik sekali. Saya baru tahu juga kayaknya nggak ada deh di kota-kota lain yang tata kotanya itu dibangun berdasarkan itu dan digambarkan setiap prosesi hidup itu menjadi sebuah landmark yang menarik. Dari mulai kita lahir sampai ke kita menghadap ke Tuhan, ada padang mahsyarnya segala itu. Ada Pak di situ. Luar biasa itu. Kami nggak bisa cerita panjang lebar, nanti Pak Kadis nggak cerita. Nggak seru ya. Tapi ini sedikit mencuri perhatian kita juga nih Pak Kabid. Kenapa demikian? Karena kita kan juga punya kawasan-kawasan ya, seperti di daerah Kuto Marapa itu ada rumah gadang berjejer gitu ya. Masih ada proses menjadikan padi menjadi beras di Lasuang itu ya. Ditumbuk pakai lesung dan sebagainya itu. Tapi sekarang kan enggak jalan seperti itu lagi. Nah, ini juga mungkin barangkali bisa menjadi sebuah storytelling seperti Bapak cerita tadi. Kenapa terlahir seperti ini bangunannya? Kenapa harus berhadapan-hadapan begini? Kenapa menghadapnya kita ke tempat lain? Tentu ada filosofi seperti itu. Nah, tempat belajar kita mungkin barangkali yang seperti beliau ceritakan tadi gitu ya, di Yogyakarta. Dari lahir sampai
mati. Kembali kepada Tuhan. Kayak kerjaan teman-teman kita di Capil ya, Pak ya. Betul, dari lahir, menikah, mati. Betul, kurang lebih seperti itu. Iya. Dan itu yang menariknya tuh bangunannya masih terpelihara sampai sekarang dengan baik. Namanya Panggung Krapyak, kemudian Keraton Ngayogyakarta, alun-alun utara sampai Tugu. Tugu itu ada filosofinya tersendiri, Pak. Oke, mantap sekali. Jadi semakin penasaran kita. Para pemirsa Satya Berkabar harus mengikuti terus channel ini, biar nanti channel ini juga bisa merekam secara langsung ya pada saat kunjungan Pak Kadis dan teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like and share. Ada 12. Insya Allah pertama subscribernya jadi 12 ya. Baik, itu mungkin beliau karena akan melanjutkan perjalanan ke Nagari Wisata Lawang di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat untuk melihat bagaimana daya tarik desa wisata kita atau nagari wisata kita yang ada di Lawang. Di sana masih bisa kita lihat pengolahan tebu secara tradisional dengan menggunakan ternak kerbau berkeliling, tapi dipasangi tutup mata, Pak. Alasannya supaya nggak pusing katanya, karena dia berkeliling gitu kan. Tapi saya pikir tidak hanya itu, mungkin barangkali kalau dia bekerja kita enak-enakan minum air tebu yang dia nanti protes gitu kan. Nah makanya jadi nggak fokus kerjanya. Nggak fokus dia gitu ya. Makanya salah satu itu caranya ditutup juga. Gitu. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa berkunjung ke beberapa tempat. Bu Lis juga sudah komunikasi dengan pemerintah nagari setempat. Kami yakin akan lebih comfort di sana. Mudah-mudahan demikian. And the last, jangan lupa ceritakan apa yang Bapak saksikan, Bapak rasakan. Ini akan jadi the closing daripada podcast kita ini. Jadi karena ini berdurasi panjang nih, Pak. Berdurasi panjang, nanti sampai di Lawang juga akan diambil oleh teman-teman dari tim Satria Berkabar gitu. Terima kasih Pak Asisten, Pak Kadis, dan seluruh rombongan sudah datang hadir di ruang kerja kami di Agam secara umum. Dan mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang sekali ini saja. Mudah-mudahan akan berlanjut lagi. Apalagi Bu Lis tentu punya misi. Mulai hari ini mewakili Pak Bupati, saya angkat beliau sebagai duta besar Kabupaten Agam di Yogyakarta. Setuju, Pak. Beliau harus membawa orang dari sana sebanyak mungkin. Gitu, ya. Ambasador ya, Pak. Ambasador. Surat tugasnya menyusul. Honornya menyusul juga, Pak. Menyusul juga. Nanti kita bisa bicara kan? Enggak usah pakai SK ya. Langsung declare seperti ini aja, Pak ya. Nanti saya mintakan ke Pak Bupati untuk bisa menyelesaikan sekuensi. Itu mungkin barangkali. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas semua udah hadir di sini. Once again I want to say thank you very much. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye. Ya, kita juga kebagian oleh-oleh dari Pak Wahyu, Kadis Pariwisata Kota Yogyakarta berupa kalender 2024. Ini sesuatu yang membanggakan dan kita nanti copy paste lah apa yang sudah bikin ini. Tidak sepanjang, tidak hanya kalender bahwa, tapi kalender of event. Tidak hanya kalender, tapi jadi ada event-eventnya. Ya, ada event-eventnya di sini. 123 event. 123. Iya. Mendekati 365. Alhamdulillah, hari ini kami dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta berkesempatan dan difasilitasi oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam untuk bisa mengunjungi destinasi pariwisata terfavorit di Kabupaten Agam, yaitu Puncak Lawang. Teman-teman pemirsa harus tahu bahwa Puncak Lawang adalah destinasi yang menggabungkan antara keindahan alam pegunungan dan keindahan alam Danau Maninjo yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang ternyata masih menjadi salah satu di wilayah administrasi Kabupaten Agam. Tentunya teman-teman dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tidak main-main dalam mengelola, menjaga, dan meng-create destinasi baru sehingga mempercantik Puncak Lawang. Dan ternyata teman-teman, Puncak Lawang ini sama dengan kaldera yang ada di Danau Toba. Jadi kalau teman-teman pernah ke kaldera dan merasakan keindahan menyaksikan danau dari puncak gunung, maka teman-teman wajib untuk datang juga ke Puncak Lawang agar bisa
nikmati keindahan alam Danau Maninjau dari puncak gunung yang ada di wilayah Kabupaten Agam. Belum lengkap rasanya datang ke Sumatera Barat kalau belum mengunjungi Kabupaten Agam, termasuk Puncak Lawang yang ada di dalamnya. Demikian dari saya, semoga teman-teman bisa menyusul keberuntungan kami untuk bisa menyaksikan keindahan Danau Maninjau dari Puncak Lawang. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, wonderful Indonesia.